wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa meneruskan kembali mutola'ah bersama kitab Kaifiyatus Sholat. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wal ibadata wal istifada wala sa'alata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair yabtigu amardatihi wa sawabihi wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ila ruhi wasolihim wa furuhihim wa damil hukuki alaihim anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum darajatan fil jannati wa fawqa al-muslimin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait kesunahan untuk berkunut di halaman 38. Udah diartikannya? Diartikan sampai halaman 41. Mudah-mudahan dapat kita bahas semuanya pada malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa ada beberapa pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama dari Touch Me lagi. Sekarang panggil Chan sahangaran. Touch Me, tolong di komentar Touch Me itu siapa gitu. Rada naonnya? Rada geli gitu kalau misalnya diartikan kalau bahasa Indonesianya gitu. Dia bertanya apakah doa kunut dalam sholat itu disyariatkan? Jika disyariatkan apakah di dalam sholat? Apakah lafaz-lafaznya ditentukan gitunya lafaz untuk berkunut? Sebenarnya ini sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi bagi saudara sentuhlah saya. Silahkan dilihat di channel YouTube-nya untuk direview kembali. Nanti akan diupload di channel YouTube-nya. Terus diupload ya? Belumnya? Yang kemarin belumnya? Ya. Nanti akan diupload lagi di channel YouTube-nya untuk bisa direview kembali. Kemudian ada pertanyaan juga ini dari siapanya? Apa yang harus makmum melakukan jika imam sudah melaksanakan bacaannya dan melanjutkan gerakan berikutnya sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Di saat itu Mr. X. Hah? Enggak ada namanya ini teh, enggak disebutkan dari siapa. Tapi bagi yang bertanya pertanyaan yang barusan ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dilihat lagi, di review kembali di channel YouTube Al-Masturiyah. Itu ada penjelasannya bagaimana kita bersikap sebagai makmum ketika mengikuti imam. Itu saja mungkin untuk dua pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya. Ada lagi? Nggak adanya, cuman dua. Nanti kalau ada yang mau bertanya disilakan untuk dikomentari. Dan bagi bagi penanya yang terkait pembahasan yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, silahkan dilihat lagi di channel YouTube gitu. Juga gini, yang bertanya mungkin karena untuk meminimalisir waktunya, untuk menyingkat waktunya, mungkin yang akan dijawab itu yang bertanya di IG Al-Masturiyah, di IG Ansor atau di Facebook Ansor atau di channel YouTube gitu ya.
Kalau misalnya selain dari itu mungkin tidak saya jawab dulu gitunya, karena untuk menyingkat waktu mutolaah bersama ini. Nah, kita sekarang melanjutkan penjelasan terkait apa yang sudah kita artikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kunut. Seperti dalam pembahasan pada pertemuan sebelumnya bahwa kunut itu hukumnya sunnah dan masuk ke dalam sunnah ab'ad menurut Imam Syafi'i. Nah, di sini disebutkan wa yusanu al-kunutu fi tidalisaniyati subhi ba'da dzikri ratibi. Jadi kita itu disunahkan untuk berkunut, untuk membaca doa kunut adalah ketika pada i'tidal rokaat kedua sholat subuh, setelah kita membaca doa ketika i'tidal. Jadi bacaan i'tidal itu kan Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita min syai'in ba'du. Di sini disebutkan wahya ila min syai'in ba'du. Nah, setelah itu baru kita membaca doa kunut. Nah, doa kunut itu seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa memang ada anjuran untuk doa yang dibaca ketika kunut. Tapi kalaupun itu menjadi menjadi kita itu agak sulit menghafalkannya gitunya, karena kan lumayan panjang. Itu bagi yang belum bisa menghafalkannya bisa diganti dengan doa-doa yang lain. Yang pasti jangan sampai diterjemahkan. Dan juga di sini disebutkan kita itu berkunut adalah ketika i'tidal pada rakaat kedua di sholat subuh. Sedangkan ada pendapat madhab yang lain menyebutkan bahwa kunut itu dilakukan sebelum ruku. Kalau misalnya di sini kan disebutkan adalah setelah i'tidal kedua, rakaat kedua dalam sholat subuh. Sedangkan kalau nggak salah Imam Hambali itu bilangnya kunut itu adalah sebelum rukuknya, bukan sebelum sujud. Nah, kenapa kita harus berkunut? Karena di sini didasarkan kepada hadis Annahu sallallahu alaihi wasallam mazala yaqnutu hatta faraqad dunya, bahwasannya Nabi itu tidak meninggalkan kunut sampai beliau wafat. Walaupun kemarin pun sudah dibahas masalah landasan hadis terkait kesunahan kunut, di mana ada perbedaan pendapat di dalam pandangan ulama. Yang pertama itu yang tidak menyunahkan untuk berkunut karena berdasarkan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang ditukil oleh Mama dan yang menjadi landasan kalangan Syafi'iyah adalah hadis riwayat dari Imam Ahmad. Nah, walaupun secara kekuatan itu lebih kuat di Bukhari dan Muslim, cuman ketika kemarin dianalogikan seperti masalah kesunahan sedekah dan yang lainnya, maka yang diambil landasan hukum sunnahnya kunut itu adalah dengan menukil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, jadi dari situ kita selaku Syafi'iyah dianjurkan untuk melakukan kunut subuh pada setiap waktu subuh gitunya. Kadang-kadang ada juga yang berpendapat sunahnya kunut subuh itu ketika ada wabah atau apapun gitunya, kelaparan dan sebagainya, baru itu disunahkan. Cuman ada juga yang bilang bahwa setiap sholat subuh. Jadi kalau misalnya di sini dimutlakan, pokoknya setiap sholat subuh pada rakaat kedua ketika setelah i'tidal baru dia kunut. Itu dilakukan setiap sholat subuh. Wa afdaluhu ma warada anhu, wa afdaluhu, dan bacaan yang paling utama ketika kunut. Tadi kan disampaikan bacaan kunut itu tidak ditentukan, maksudnya tidak diharuskan untuk membaca sesuai yang disyariatkan oleh Nabi. Cuman yang afdolnya, yang baiknya, yang lebih utamanya itu adalah seperti doanya Nabi, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait dan seterusnya. Besar hafalnya? Nah, doa kunut itu sebenarnya hanya sampai astagfiruka wa atubu ilai. Kalau di sini kan suka ditambahkannya
ditambahkannya teh dengan doa tolak bala, Allahumma dfa'annal bala dan seterusnya. Kadang-kadang ditambahkan juga dengan nanti Allahumma salimna wal muslimin wa'afina wal muslimin dan seterusnya. Nah sebenarnya yang disyariatkan itu hanya sampai astagfiruka wa atubu ilai. Bolehkah kita membaca selain doa itu? Boleh. Karena memang sholat itu sejatinya adalah doa secara bahasa. Makanya kemarin pada menjawab pertanyaan pada malam kemarin, bahwasanya di dalam sholat itu yang diperbolehkan adalah doa, tasbih, takbir, tahlil, dan bacaan-bacaan Al-Quran, mau Fatihah, mau surat, dan yang lainnya. Nah ketika akan dilamakan itu nggak apa-apa, asalkan makmumnya tidak protes. Jadi misal saking pengen naonnya, pengen kelihatan husuk misal, kunut teh nepi ka 15 menit gitu. Yang dibacanya semua doa yang dia bisa, yaitu dimakruhkan kalau seperti itu karena makmumnya mungkin tidak ridho ketika dilamakan seperti itu. Yang sewajarnya saja. Jadi kalaupun mau ditambahkan silakan, seperti di sini ditambahkan dengan doa tolak bala. Nah di sini disebutkan wayatil imamu bilaftil jam'i. Imam itu diharuskan membaca doanya itu dengan redaksi jamak. Jadi harus membaca Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Kenapa seperti itu? Karena memang di sini dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan wa kuriha li imamin tahsisu nafsahu bidu'ain. Jadi makruh bagi imam untuk berdoa hanya bagi dirinya saja. Karena kan imam itu menanggung naonnya? Menanggung makmumna gitu ta. Termasuk dalam bacaan Fatihah, imam itu harus selesai Fatihahnya walaupun si makmum itu enggak selesai. Jadi itu ditanggung oleh si imam. Jadi orang masuk teu wani imaman teh. Powerna kalakah tenepi gara-gara urang imaman teh gitu ta. Padahal ada yang lebih yang lebih baik, yang menjadi makmum itu harusnya menjadi imam gitu. Sehingga supir, ada supir kan keselamatan penumpang teh di tangan supir gitu. Nah termasuk kesahan sholat pun itu nanti makmum harus ditentukan oleh kesahannya imam. Jadi kalau misalnya imam teu sah atau misalnya teu diterima sholatna gitu, itu bisa jadi makmum pun tidak diterima gitu. Nah makanya di sini juga dalam masalah berdoa, si imam harus bisa melafalkan doa-doanya itu dengan lafaz jamak, jangan jangan dengan domir bagi dirinya saja, Allahumma hdini wa'afini dan sebagainya, tapi harus membacanya adalah dengan lafaz jamak. Jadi karena memang wakurihal imamin dan dimakruhkan bagi imam tahsisu nafsahu, menghususkan kepada dirinya biduain ketika dia berdoa. Jadi pokoknya imamah dina sagala rupa doa, nah termasuk ketika sujud. Misal si imam sujud ingin mendoakan kepada memperlama sujudnya atau memperlama rukunya, itu disunahkan untuk memakai lafaz jamak karena untuk sekalian menanggung doanya para makmum. Intaha minhajul qayyim. Dan kemudian wa yusanu wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi fi akhirih lil ittiba. Kemudian setelah kita membaca doa kunut, kalau di sini kan paling minimalnya itu sampai astagfiruka wa atubu ilaik, itu kita melanjutkannya dengan membaca sholawat kepada Nabi. Jadi nu biasa dibaca teh naon teh? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah itu kita dianjurkan dibaca setelah kita membaca doa kunut. Jadi nges menang dua pasunatan dah gitunya. Hukumnya sunnah, ingat. Kalaupun ditinggalkan tidak menjadikan dia meninggalkan sunnah abadnya. Sunnah abadnya itu adalah kunut. Kunut bacaannya yang afdol seperti itu sampai astagfirullah wa atubu ilaik. Kalaupun mau ditambahkan silakan. Kalaupun tidak, itu tidak menggugurkan dia telah melaksanakan sunnah abad, tapi hanya sunnah hukumnya. Nah, fi sholati di dalam sholat, maksudnya di dalam sholat subuh katanya
kiasan fil baqi, dan dikiaskan kepada sisanya, maksudnya sisa doanya. Makanya ketika kita berdoa itu biasanya ketika kita akan selesai berdoa, kita itu dianjurkan untuk membaca salawatnya kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu etika kita dalam berdoa. Termasuk dalam kunut pun seperti itu, kita dianjurkan untuk membaca salawat setelah membaca doa kunut. Dan begitu pun ketika kita berdoa, baik ketika tidak sholat ataupun berdoa pada waktu kapanpun, itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi setelah kita selesai berdoa gitu, akan mengakhiri doa kita. Bahkan ada pendapat ketika berdoa itu etikanya di awal membaca sholawatnya, bisa sholawat munjiat, bisa sholawat sipa dan sebagainya, dan di akhirnya pun sebelum kita mengakhiri salam, kita membaca sholawat lagi kepada Nabi. Intaha minhajul qawim. Wa yustahabul kunutu fi kulli sholatin fi i'tidali raqatil akhirah. Nah, disunatkan juga kita itu untuk berkunut pada setiap sholat pada rakaat terakhir. Nah, di sini yang dimaksud kunutnya itu adalah bukan kunut subuh, tapi kunut minha linazilatin. Jadi kunut najilah sunnahnya lain wajib. Jadi kunut najilah teh hukumnya sunnah. Sunnahnya kapan? Pada rakaat terakhir mau di sholat apapun. Arek di sholat subuh, arek di sholat lohor, asar, maghrib, isya. Nah, biasanya yang saya tahu kunut najilah itu biasanya dilakukan ketika sholat fardunya. Kalau sholat sunnah mah biasanya enggak gitu. Paling yang menjadi kesunahan itu biasanya kunut najilah ketika pada sholat witir pertengahan Ramadan. Jadi kalau misalnya di sini kan kalau udah 15 kali taraweh yang ke-16 yang ke-15 itu kan terakhir setelah witir itu, sebelum selesai witir pasti pakai kunut najilahnya. Itu karena memang disunahkan di situ. Kalau misalnya 15 hari pertama ketika Ramadan itu kunut najilah hukumnya makruh ya. Tapi setelah 15 hari Ramadan sampai ke akhir Ramadan itu hukumnya sunnah. Makanya di sini kalau tarawih setelah 15 hari itu termasuk dilaksanakan, dirutinkan gitu, karena memang mengejar kesunahannya. Nah, itu kunut najilah pada setiap rakaat terakhir mau di sholat apapun. Nah, masalah kunut najilah ini sebenarnya ada beberapa pendapat. Ada ulama termasuk Imam Ghazali itu berpendapat bahwa kalau misalnya ada ta'un, ada wabah apapun itu, banjir, kekeringan dan sebagainya, itu kunut najilah harus dilakukan pada setiap sholat. Jadi arek sholat subuh kunut najilah, lohor najilah deui, asar najilah deui pokoknya pada setiap akhir rakaatnya. Tapi ada juga yang bilang tidak wajib, tapi hanya sunnah, tetap menjadi sunnah. Jadi ketika sholat subuh dia najilah, lohor najilah, asar enggak, misal gitunya, belang bentong gitu, itu nggak apa-apa karena memang hukumnya sunnah bukan wajib. Dan ada juga yang bilang bahwa kunut najilah hanya dilakukan ketika memang tidak memperlamakan sholat gitu tak. Jadi misal ketika sholat maghrib kan agak mepet gitunya. Nah, itu kita tidak dianjurkan untuk melakukan sunat kunut najilah. Karena apa? Karena khawatir habisnya waktu gitunya. Nah, jadi masalah kunut najilah itu seperti itu. Nah, kunut najilah di sini disebutkan lakin la yusanu sujudu litarkihi li'annahu laisa minal ab'ad. Nah, bedana kunut najilah, bedanya kunut najilah dengan kunut subuh itu dari segi hukumnya. Kalau misalnya kunut najilah itu bukan sunnah ab'ad. Jadi konsekuensinya ketika kita tidak melaksanakan kunut najilah, maka tidak harus diganti dengan melakukan sujud sahwi. Sedangkan kalau misalnya kunut subuh itu hukumnya adalah
sunnah abad. Nah, ketika sunnah abad tidak dikerjakan, baik nanti disengaja ataupun tidak, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Itu bedanya di situ. Nah, sunnah abad kunut subuh teh kan bisa ditinggalkan dengan sengaja atau lupa. Nah, misal dia kodo subuh sok teh. Kodo subuh. Salat duha pakai kunut cenah gitu. Nah, kodo subuh misal subuh itu pernah dilakukan oleh Nabi kodo subuh teh kade. Geus aya contohna ti Nabi gitu. Nabi oge sok kodo subuh. Ngan sakali gitu tah. Urang mah minang teuing gitu. Tapi kodo subuh pernah dilakukan oleh Nabi. Beliau ketiduran gitu. Sehingga urang bergadang misalnya teh jam 2 tunuh gitu. Kasarean pek teh gitu tah. Ya Nabi seperti itu. Nabi itu ketika dalam perjalanan beliau tidur karena kelelahan sekitar jam 2 atau jam setengah 3 lah atau jam 3 akhirnya ketiduran bareng sama Bilal kalau nggak salah. Jadi ketika Nabi mau tidur itu nitip ke Bilal supaya dibangunkan ketika waktu subuh datang. Ternyata Bilalnya juga ketiduran juga gitu. Akhirnya kodo subuh gitu pada sekitar jam 8 lah. Jadi sudah mulai terasa terik panasnya gitu. Ajan heula harita oge. Jadi ajan heula eta kodo subuh teh. Ajan dulu Bilal ajan, kemudian diberjamaahkan gitu nya. Tetap Nabi itu jamaah subuh walaupun statusnya kodo gitu. Tapi Nabi mah sakali ngagaweanana gitu tah. Urang mah minang teuing nya. Minang teuing. Nah, jadi ketika kodo subuh, kan subuh itu harus kunutnya. Kalau misalnya kita merasa malu gitu ya, enak gitu. Dan misal ke nanti sholat subuh jam 8 di masjid misal gitu. Pakai kunut asa enak gitu tanya. Asa enak isi itu tuh jadi kanyahuan kodo subuh nah gitu. Jadi pengen kelihatan dia itu nggak kodo subuh, ingin dilihat sholat duha gitu ya. Ya nggak apa-apa, dia nggak melakukan kunut dengan sengaja gitu ta. Kemudian dia langsung sujud, tapi tetap kanyahuan. Sabab apa? Sabab harus sujud sahwi gitu ta. Wah, urang mah lain sujud sahwi, sujud tilawah cenah. Ari maneh sujud tilawah mah lain kita gitu nya. Sujud syukur. Nah, maksudnya ketika memang kita sengaja untuk tidak melakukan kunut subuh itu nggak apa-apa. Karena memang boleh ditinggalkan kalaupun kita sengaja meninggalkannya. Itu nggak apa-apa dan tidak membatalkan kepada sholatnya. Jadi tetap sholat subuh di masjid jam 8 atau di mana gitu nya. Era kukolot misalnya, kukolot katempo misalnya kurang teh kodok. Ya udah nggak usah pakai kunut subuh, tapi ya tetap harus sujud sahwi. Sujud sahwina digancangkeun gitu tah. Jadi tempat di tingkat tempo gitu. Nah, itu kalau kunut subuh. Sedangkan kalau misalnya kunut najilah itu tidak disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sebenarnya nanti akan dibahas gitunya. Nanti teh ada pembahasan tentang kalau di halaman 43 itu ada tentang abadus sholat. Jadi sunah-sunah abad dalam sholat. Nanti kita akan coba jelaskan apa saja sunah abad itu sesuai dalam yang ada dalam kitab ini. Sebenarnya kan di sini cuma ada 7. Cuma nanti kalau didetailkan lagi sebenarnya lebih dari 7 bahkan sampai 20 lebih gitu ya. Nanti coba akan saya sampaikan. Nah, nanti termasuk ya. Si katanya sutradara lin nah. Encore linnya karena teh. Gitulah. Ya ada iklan sebentar barusan. Kang Pait melambaikan tangan kepada saya. Nah, jadi kalau misalnya kunut najilah itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, nanti dalam pembahasan abadus sholat mungkin akan saya masukkan juga pembahasan tentang sujud sahwi. Apa saja yang harus nonnya? Apa saja apa saja yang menjadikan kita diharuskan melakukan sujud sahwi.
Termasuk misal ketika kita lupa bilangan sholat anu kamarinya rakaat kedua atau rakaat katilu gitu tah. Ya kita tetap nanti di akhir itu melakukan sujud sahwi, tapi nanti dibahasnya. Mana tadi teh? Minal ab'ad wa nazilatu kakohtin wa ta'unin wa aduwin ala mu'tamad. Dan nanti najilah teh sebenarnya bencana gitu nya. Jadi kunut najilah teh kunut ketika ada bencana gitu. Bencanana seperti apa? Kakohtin, seperti kelaparan, wa ta'un dan wabah penyakit. Kalau dulu itu wabah ta'un itu diidentikan dengan lepra sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita memakai metodologi hukum Islam, ya sebenarnya corona pun, covid pun itu termasuk ke dalam taun, karena memang kriterianya hampir sama dengan lepra itu gitu ya. Waduin dan musuh, maksudnya teh keur perang gitu tah. Keur perang, baheula mah kan sok perangnya. Aya lagi sebenarnya mah keur perang gitu kan urang we teh jihad gitu tah. Jihad teh di handphone gitu tah. Waduin dan musuh. Jadi kalau misalnya ketika kita lagi keadaan berperang, yaitu disunahkan untuk melakukan kunut najilah, mendoakan kekalahan kepada musuh kita gitu. Hari keur naonnya? Hari keur pilkada perang teh. Jadi pilpres apa gitu itu bukan perang lah itu mah. Intaha al bajuri. Nah, maksudnya wabah-wabah yang disebutkan di sini bukan berarti hanya ini saja gitu ya. Bukan hanya kelaparan saja, bukan hanya tahun saja atau ketika berperang ya, apapun itu yang sekiranya masuk ke dalam kriteria nazilah gitu. Seperti misalnya kebanjiran atau kemarau dan sebagainya. Nanti paceklik atau kebakaran dan sebagainya. Itu gempa bumi. Nantinya gunung meletus, wah segala rupa welah gitu. Nah, itu termasuk ke dalam kohtin, ke dalam najilah, ke dalam najilah. Intah al-bajuri. Wasakatu an lafzi kunuti najilah wa huwa musyirun bi annahu ka kunuti subhi. Lakinil ladzi yadharu kama qala Ibnu Hajar annahu yan'u fi kulli nazilatin bima yunasibuha wa huwa hasan. Jadi maksudnya adalah redaksi ketika kita akan kunut, termasuk kunut subuh dan kunut najilah, itu tidak diharuskan untuk melafalkan satu redaksi saja ya. Jadi seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, ketika kita tidak tahu, tidak hafal bacaan kunut, itu kita boleh mengganti dengan doa apa saja. Rek robana atina fid dunya hasanah, asal tong eta we nanti bismika Allahumma ahya bismika Allahumma kala kasare gitu eta mah, atau Allahumma barik lana fi ma raja. Jangan. Jadi yang sesuai aja gitu. Tapi maksudnya boleh diganti dengan doa-doa yang lain. Dan itu nanti tidak diharuskan dipanjangkan juga. Pokoknya sebisanya saja. Nah, kalau di sini disebutkan sebenarnya kunut subuh dengan kunut nazilah itu redaksinya bisa dipakai dua-duanya. Jadi maksudnya yang Allahumma hdini itu bisa juga dipakai ketika kita kunut nazilah. Bahkan kalau misalnya di sini kan kunut subuh itu bukan kunut nazilah, cuma ditambahkan dengan doa tolak bala. Yang harusnya doa tolak bala itu cenderungnya adalah dibaca ketika kunut nazilah ya. Nazilah itu kan bala. Bala non. Tolak bala musibah gitu ta. Ya harusnya yang dibaca ketika nazilah itu adalah Allahumma anfa'anal bala dan sebagainya. Tapi maksudnya kalaupun kita mau memakai doa itu di kunut subuh, doa nazilah di subuh atau doa subuh di nazilah itu enggak apa-apa, karena di sini disebutkan wahwa musirun. Lakin akan tetapi alladzi yadharu kama qala Ibnu Hajar annahu yanufi kulli nazilatin bima yunasibuha. Jadi ketika kunut nazilah itu disesuaikan dengan musibah yang sedang kita hadapi gitunya. Misal ketika berperang Allahumma ahlikil kufar misal seperti itu. Jadi disesuaikan dengan bencana yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin. Kerwayahna banjirnya doa supaya terbebas dari banjir. Ketika kebakaran supaya selesai kebakaran. Lafadznya seperti apa? Terserah seperti apapun. Yang penting lafadznya itu doa.
dan yang pasti jangan sampai diterjemahkan ya, tong di bahasa Indonesia kan. Walaupun Allah itu maha mengetahui, tetapi jangan sampai diterjemahkan. Wala ya taruh jam'an hak pokoknya. Wa yusannu raf'u yadaihi fil kunut, dan disunahkan sunah deui. Jadi keur kunut urang teu ngangkat tangan gitu kudu naon gitu nya. Sabari naon teh lepas tangan freestyle gitu tah. Teu mengangkatkan tangan itu enggak apa-apa. Allahumma hdini fi man hadid. Allahumma hdina fi man hadid. Enggak apa-apa. Karena status hukumnya itu adalah sunnah. Wa yusannu raf'u yadaihi fil kunuti wa yaj'alu batnahuma li jihati samai inda talabi tahsilil khairi wa dhahrahuma laha inda talabi raf'i syarri wa hakada sairul adiyah. Jadi kalau misalnya ketika kita berdoa termasuk di dalam kunut, ketika kita meminta kebaikan itu kita hadapkan telapak tangan kita itu ke atas gitu nya. Jadi nanti ieu teh mana batnahuma kita maksudnya tah naon itu nya dampalnya ari cek Sunda mah ari ieu naon punggung punggung tangan telapak tangan. Nah, telapak tangannya itu dihadapkan ke atas. Tapi kalau misalnya kita berdoa untuk terhindar dari keburukan, maka posisinya punggungnya yang ke atas gitu tah kieu nya. Sok nempo anu eta ya. Jadi memang seperti itu gitu. Lain keur ngagoreng gitu ya lain. Tapi memang anjurannya seperti itu, termasuk di dalam doa-doa selain kunut sama aja. Jadi ketika Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait dan seterusnya itu kita hadapkan telapak tangan kita ke langit ka luhur gitunya. Nah di sini fayaj'alu dhahrahuma ila samai inda qauli wa qini syarroma qadin. Ta mulai dari Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait dan seterusnya wa qini syarroma qadin. Gitunya. Tah nepi pas wa qini teh geus kieu tah. Wa qini syarroma qadin terus balikeun deui tah. Geus wa qini naon tadi teh? Fa inna kataqdi wala yuqda alaik wa inna la yadil man wala wa innahu la yadillu mau walait wala ya'izuman. Ada balik deui kita. Kemudian ketika doa tolak bala balik lagi gitu. Jadi bolak-balik. Wakini beres lah balik deui. Kemudian pas ketika tolak bala balik lagi seperti ini ya. Itu nanti anjuran ketika kita melakukan doa, baik ketika kunut subuh atau kunut najilah ataupun dalam doa-doa di selain kunut di luar salat. Intaha hasya syarah sitin. Kemudian wala yusannu mashul wajhi akibat doa fi shalah balil aula tarkuhu. Jadi ketika kita selesai berdoa, doa kunut gitunya, itu tidak disunahkan untuk mengusap wajah. Misal wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Langsung kieu misal. Itu tidak disunahkan, tidak dianjurkan wala yusannu. Tapi yang lebih baik itu adalah ditinggalkan. Jadi tengusap gitu tah. Tapi ingat, hukumna sunnah. Kalaupun ada orang yang ketika sholat subuh kunut, setelah kunut dia mengusap wajahnya, itu tidak membatalkan sholatnya. Karena status hukumnya adalah sunnah. Tapi nanti itu yang apa? Yang dianjurkan itu adalah ketika taslim. Ketika salam itu dianjurkan untuk mengusap mukanya. Nah, bikhilafi kharijaha, nah kecuali kalau misalnya itu di luar sholat. Di luar sholat mah fayusanu mashul wajhi, disunahkan untuk mengusap wajah pada setiap selesai berdoa. Pokoknya mah setiap kita berdoa itu kita usapkan tangan kita ke wajah. Kalau di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat kita berdoa, maka jangan mengusap wajahnya. Termasuk misal lain dina kunut wae, keur sujud misal. Orang sakalian ngadoa, setelah selesai sujud jangan mengusap gitu. Entar we pas taslim gitunya. Jadi bukan pas hanya kunut saja. Kecuali kalau di luar sholat itu setiap kita berdoa dianjurkan untuk mengusap wajah. La sodri, bukan dadakna gitu tah. Aya amin.
Gitunya. Nah, yang dianjurkan itu mengusap wajah bukan dadanya gitu. Intaha al Bajuri. Wa yusanu dzalika kharija sholati ba'da du'ai lima warada kulla sya'ratin masahaha biyadihi ba'da du'ai tushhadu lahu wa yughfaru lahu bi'adadiha. Jadi kenapa kita disunatkan untuk mengusapkan wajah ketika selesai berdoa di luar sholat? Karena di sini ada hadis yang menyatakan bahwa setiap rambut yang terusap oleh kita ketika selesai berdoa itu sesuai jumlah yang diusap rambutnya itu akan menjadi saksi bagi kita dan mendoakan kepada kita gitunya. Matakan anu kieu. Ya. Jadi anu kieu hungkul ya. Jadi ada di dieu mah sebetulnya enggak cuma rambut, bulu gitu tah. Bulu teh ieu. Alis. Jadi ada loba kumis, yang loba jenggot itu lebih banyak saksinya gitu. Kan orang geus dikurut, aduh. Jadi ada. Ya tapi jangan dipaksakan ingin punya jenggot gitu ya. Ya nggak usah bulu-bulu yang lain itu. Nggak usah bulu-bulu yang lain. Jadi ada yang nanti yang mengusapkan wajah teh ke dia tanya sini atau ke sini aja. Pokoknya kalau misalnya secara naonnya, secara teks hadisnya itu memang setiap bulu yang kita usap, ya mau itu kumis atau misalnya godeg, jenggot, cambang dan sebagainya itu akan menjadi saksi dan akan mendoakan kita gitunya nanti di akhirat kelak. Makanya itu kita disunahkan mengusap wajah hungkulnya, wajah mashul wajhi lain mashul batni. Misal tidak aya naon teh kan ayanya bulu dada gitu ya enggak usah ke sini juga gitu. Jadi yang disunahkan itu adalah mashul wajhi. Awama taf'aluhul amatu ba'da du'a'i min takbilil yadi la aslalahu. Jadi ada juga orang yang setelah ngusap teh dicium tangannya gitu nya atau itu tah dicium itu enggak ada dasarnya. Jadi enggak apanya. Kalau misalnya la asalahu teh berarti ketika dia mengerjakan itu tidak ada konsekuensinya gitu loh. Jadi kan hari lamun aya dasar nama, kalau ada dasarnya bisa jadi ketika dilakukan itu ada konsekuensinya apakah dia mendapatkan pahala atau tidak minimal itu. Sedangkan kalau misalnya diredaksikan la aslalahu itu berarti dia mengerjakan itu yang enggak ada dasarnya. Jadi bisa jadi memang enggak ada konsekuensinya gitunya. Jadi kita mau menang pasunatan gitu karena nggak ada dasarnya. Intaha hasyiah syarah sitin. Terus beres ya ada kadinya. Diteruskan wae. Jam berapa menit nih Pak Denis? 10 menit lagi. Kita teruskanlah sedikit. Nganogatna. Halaman 41 nya. Wal jahru etanya lain jahri ya. Kalau jahri itu hukumnya nanti jar majrur gitu. Kalau di sini jadi ropak. Wal jahru dan adapun mengeraskan bihi kepada kunut lil imami bagi imam fil jahriyati ta fil jahri karapnya jadi jar majrur fil jahriyati pada sholat yang jahar. Kalau jahar teh maghrib bisa subuh. Wasiriyati dan pada sholat sir zuhur asar. Lil ittiba'i karena mengikuti Nabi. Wal yakunil jahru bihi dan hendaklah ada apa al jahru bihi mengencangkannya imam ke dalam mengencangkannya imam kepada kunut dunal jahri di wait tapak ulan sih karena kitab ya dunal jahri bukan seperti kerasnya bil qiraati ketika membaca Al-Qur'an, ketika membaca Fatihah maksudnya
Donal jahri bil qiraah, jadi lebih lawan daripada maca Fatihah. Amal munfaridu, sedangkan orang yang sholat sendiri, fayusiru maka dipelankan bihi dalam membaca kunut mutlakon secara mutlak. Mutlak ti teh arek dina sholat jahar, arek dina sholat sir. Mahita. Intaha min hajal qayyim. Wa fi nihaya, dan dalam kitab An-Nihayah, yusannu disunatkan apa al-jahru mengeraskan likunutin najilah pada kunut najilah, likunutin najilah pada kunut najilah mutlakon secara mutlak. Jadi hari kunut subuh hari awal nama kunut najilah teh pada sholat jahar hungkul jangun parid mah gitu, jadi dikeraskan teh. Tapi dalam kitab An-Nihayah yusanul jahru likunutin najilah mutlakon secara mutlak, jadi arek dina jahar arek dina sir, baik bagi imam lil imami wal munfarid, walau bagi imam ataupun bagi munfarid, walau siriyatan walaupun sholatnya sholat sir, walaupun pada sholat sir. Sulaiman Al-Qurdi, intaha Sulaiman Al-Qurdi. Wa taminul ma'mumi, dan mengamini makmum jahron halna dengan bacaan yang keras, amin gitu. Ida ketika sami'a mendengar makmum kunut imamihi kepada kunut imamnya, lidu'a minhu untuk berdoa, minhu dari bacaan imam, dari kunutnya imam. Wa minad doa, dan diantara doa as-salatu ala nabi adalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu aminu maka amin makmum laha pada waktu salawat, wa yusyarikuhu, dan nanti membarengkan makmum dengan imam, menemani makmum, wa yusyariku, dan menemani hu, wa yusyariku, dan menemani siapa makmum hu ka imam, jadi bareng jeung imam gitu. Fi sanai, ketika memuji, sirron, dengan bacaan yang pelan. Intaha min hajul qawim. Wa yatakhayyaru, dan memilih makmum, dan memilih orang yang sholat fi sholati, di dalam sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Milih naon baina isbatihi, antara mengucapkan sholawat, baina isbatihi biha, antara menetapkan biha pada sholawat, mengucapkan, antara mengucapkan sholawat, wa baina ta'minihi, dan antara mengamininya. Walau dan kalau jumi'ah digabungkan, bainahuma, antara mengucapkan dan mengamini, bahwa ahabu, maka hal tersebut ahabu, dicintai atau disunahkan bisa. Intaha Sulaiman Al-Qurdi. Wal haqo, dan mengikut sertakan, dan naonnya mengikut sertakan, memasukkan gitu, dan memasukkan siapa al-Muhibbu at-Tabari, Imam Muhib al-Tabari,
as-sholata ala nabi, kepada sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biduai, kepada bagian doa, biduai, kepada bagian doa, fayu amanu, maka diamini doa tersebut, fayu amanu, maka diamini fiha, pada doa tersebut, pada sholawat tersebut. Wawa, dan adapun hal tersebut, al mu'tamad, adalah yang mu'tamad, kama qalahu al muhalli, muhalli apa mahalinya, kama sebagaimana pendapat qala yang dikatakan hu, kepada pendapat tersebut siapa, al muhalli, sehingga nama Imam Mahali, kitab Mahali ini. Intaha Safinatun Najah. Masih ada waktu nggak menjelaskan sampai situ? Hah? Oh, 5 menit lagi. Jadi intinya ya nanti kita bahaslah pada pertemuan selanjutnya. Sekalian nanti kita bahas tentang abadus sholat. Nah, jadi demikian permasalahan kunut sampai halaman 41 tadi. Kemudian masalah wal jahru bihi lil imami fil jahriyah wasiriyah nanti kita akan coba bahas pada pertemuan selanjutnya. Serta kita akan coba bahas tentang sunnah abad di dalam sholat. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, dan kalaupun ada yang mau mengoreksi ataupun apa, silahkan. Nanti akan coba saya jawab pada pertemuan berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.